kita pahami lebih jauh lagi terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi organisasi struktur publik. Ya. Jasa publik ini ya, yang pertama adalah ada yang namanya itu barang private. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memulai dengan materi hari ini, saya meminta untuk sejenak kepada teman-teman, sejenak untuk menghilangkan atau meninggalkan semua beban-beban pekerjaannya dulu. Ya, sejenak untuk meninggalkan semua pekerjaan teman-teman, ya, agar begitu saya sudah masuk dengan materi, semuanya sudah pada siap untuk menerima, ya, agar begitu saya masuk dengan materi, sudah yakin bahwa dirinya sudah dalam keadaan siap dan dalam keadaan bersih dari pikiran. Ya. Saya memberi waktu teman-teman 1 detik untuk melupakan semua beban teman-teman. Pak, 1 detik cuman udah selesai. Oke, teman-teman, kita mulai dengan materi ya. Silahkan persiapkan diri dengan baik-baik ya. Bukan tugas ya, tapi persiapkan diri untuk menerima materi hari ini. Yang berkaitan sektor publik dulu ya. Apa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik itu merupakan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Oke, pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Baik itu terkait dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, habis itu lembaga sosial masyarakat, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di sini yang perlu kita garis bawahi atau sebagai headline-nya itu adalah terkait dengan ya, teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Oke? Ini yang perlu kita harus garis bawahi dan kalau perlu kita buatkan tinta merah, ya. Di mana di sana akuntansi sektor publik itu yang berkaitan dengan ya mekanisme teknis dan analisis akuntansi. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pengelolaan dana masyarakat. Yang artinya apa? Artinya ya semua lembaga atau entitas-entitas yang notabene adalah non-profit, itu artinya apa? Dia mengelola dana dari apa? Dari masyarakat. Atau yang sifatnya itu adalah publik. Ya. Jika kita memahami lebih jauh terkait dengan publik, itu artinya apa? Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Sehingga nanti ya kita akan lebih jauh lagi yang dimana ya akuntansi sektor publik ini lebih ditekankan pada yang pertama adalah terkait dengan akuntabilitas.
Yang kedua adalah yang ditekankan adalah transparansi. Namanya adalah publik. Maka di sana adalah ada akuntabilitas dan juga terkait dengan transparansi. Nah, akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas itu adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Bagaimana bentuk sektor publik atau entitas non-publik, ya non-profit ini, ya memberi tanggung jawab atau membuat suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang sifatnya publik kepada publik. Dan juga yang berkaitan dengan transparansi, yang dimana di sana adalah semua harus transparan. Dana itu berapa yang diterima, berapa yang diserap. Nah, teman-teman, kalau saya ke belakang lagi, yang dimana ya teman-teman pasti sudah mempelajari terkait dengan ya pajak. Yang dimana di sana kalau kita melihat ya dalam hukum pajak atau dalam perpajakan itu mengatakan bahwa pemerintah akan memperoleh pendapatan atau akan memperoleh sumbangsi penerimaan terbesar itu adalah dari pajak. Habis itu juga adalah apa? Memperoleh sumbangsi pendapatan itu dari badan usaha milik negara. Dan juga badan usaha milik daerah dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah publik. Lalu yang kedua juga ya kita menggarisbawahi bahwa akuntasi sektor publik itu adalah yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah. Artinya apa? Akuntansi sektor publik ini akan memberikan pengarahan atau akan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ya semuanya itu adalah terkait dengan penyediaan kebutuhan dan hak publik. Ini juga kebutuhan untuk keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik. Tuh. Sehingga tadi saya katakan ada akuntabilitas, ada transparansi karena berhubungan dengan apa? Menyediakan kebutuhan dan hak publik. Melalui apa? Melalui pelayanan. Melalui pelayanan. Nah, setelah kita memahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik, maka kita harus paham perannya apa gitu kan ya. Nah, peran akuntansi sektor publik itu ya kita akan melihat ya yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan mengelola dana fiskal, menggunakan APBN, pelayanan publik, perbaikan indikator-indikator sosial dan percepatan pembangunan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang dimana dia peran akuntansi sektor publik itu adalah akuntansi sektor publik itu mampu mengelola dana fiskal. Ketika dia sudah mampu, maka dalam artian di sini adalah pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan APBN. Nah, sehingga di sini ada kata mengelola atau mampu mengelola dana fiskal. Sehingga lebih berhati-hati dalam apa? Menggunakan APBN, anggaran dan pendapatan belanja negara. Karena ini adalah menyangkut kepentingan umum. Yang dimana keberhasilan pengelolaan dana tersebut berdampak kepada peningkatan pelayanan publik. Bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Jika dia berhasil dalam melaksanakan atau mengolah dana-dana tersebut, maka tidak lupa juga ya, jangan karena dia berhasil tidak memperbaiki indikator-indikator sosial atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Harus memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan ya sosial. Ya. Dan juga ya yang berhubungan dengan percepatan pembangunan masa depan. Nah, teman-teman yang baik hati ya. Sehingga dalam hal ini adalah peran pokok yang paling
penting dari akuntansi sektor publik ini adalah agar semua ya entitas publik itu mampu mengelola dana fiskal, dana umum, dana secara umum. Ya. Jika dia mampu, yang artinya dia pasti selalu mengedepankan terkait dengan prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian ini harus ditonjolkan agar apa? Agar penyerapan anggaran pendapatan belanja negara itu lebih tepat sasaran. Karena di bawah lagi dia katakan apa? Keberhasilan pengelola tersebut itu akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Ya. Berdampak kepada apa? Pelayanan publik. Bukan untuk sekarang, tapi untuk jangka panjang atau untuk masa depan. Nah, sehingga ya kita akan melihat dan lebih ditekan lagi pada tujuan dari akuntansi sektor publik itu. Ya. Yang dimana tujuannya itu adalah memberikan informasi akuntansi yang berguna. Untuk apa? Untuk mengendalikan manajemen dan pertanggungjawaban. Nah, dari tujuan ini yang perlu kita garis bawahi lagi adalah terkait dengan informasi akuntansi yang berguna. Yang dimana informasi akuntansi ya yang berguna ini untuk apa? Ya, untuk pengambilan keputusan, terutama untuk mengalokasikan sumber daya. Sumber daya di sini adalah baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dan juga informasi akuntansi berguna untuk pemilihan program dan penilaian investasi. Dan juga penentuan indikator kinerja sektor publik. Dan terakhir, informasi akuntansi berguna untuk laporan keuangan sektor publik merupakan bagian dari proses akuntabilitas publik. Nah, ini tadi yang saya katakan adalah akuntabilitas. Ya, proses pertanggungjawaban kepada publik. Nah, dengan tujuan ini, ya dari tujuan ini, maka ya kita akan bisa melihat ciri-ciri dari akuntansi sektor publik. Ya. Apa aja ciri-ciri dari akuntansi sektor publik itu? Nah, ciri-ciri akuntansi sektor publik itu yang pertama adalah karena keinginan mengejar laba itu tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintah, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini. Karena prioritasnya itu adalah tidak mengejar laba, maka pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. Loh, Pak, lalu bagaimana dia ya bisa membandingkan antara penerimaan pendapatan dengan ya belanja-belanja yang dikeluarkan? Hal ini nanti kita akan bahas di poin tertentu atau di bab tertentu yang berkaitan dengan komponen-komponen laporan keuangan sektor publik. Lalu yang kedua, dia katakan karena lembaga pemerintah tidak memiliki secara pribadi sebagian halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Yang artinya di sini teman-teman, entitas publik itu bukan dimiliki secara pribadi seperti halnya perusahaan swasta yang dimana di sana adalah ada akta kependirian, ada akta pemilik yang disahkan oleh hukum. Misalnya saya punya perusahaan, maka di sana saya memiliki secara pribadi perusahaan tersebut. Tapi kalau dalam pemerintahan atau dalam sektor publik ya tidak dimiliki secara individu. Tapi semua itu adalah milik bersama. Oke, Mas Yohanes.
Silakan ya. Nah, jika bukan sebagai kepemilikan pribadi, maka pencatatan pemilikan pribadi tidak perlu dilakukan. Yang artinya apa? Pengambilan pribadi itu tidak ada gitu kan ya. Kalau dalam sektor komersil ya, sektor komersil, maka di sana ada akun yang berkaitan dengan pengambilan pribadi, yaitu private. Ya. Kalau dalam sektor publik tidak ada yang terkait dengan private. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah terkait dengan apa? Terkait dengan ya, karena sistem akuntansi pemerintah suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintah negara yang bersangkutan. Maka bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. Yang artinya antara satu negara dengan negara yang lain pengelolaan keuangan publik ya. Kalau swasta ya, kalau swasta saya yakin dan percaya 90% itu sama. Ya, 90% sama. Tapi kalau pemerintahan itu beda. Tergantung ya, tergantung negara masing-masing. Dia mau menerapkan seperti apa. Misalnya ada basis yang di dalam, di mana basis akuntansi itu kan ada basis A, B, dan C. Ya, misalnya negara tetangga menggunakan basis A, negara tetangga B menggunakan basis C. Jadi tidak ada ya tidak ada kesamaan. Ya. Dan begitu juga kita di Indonesia, tidak harus kita menjalankan oleh negara tetangga. Nah yang terakhir terkait dengan ciri ini dia katakan apa? Karena fungsi akuntansi pemerintah adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Ya, ini hampir sama dengan ya poin keempat yang dimana di sana adalah ya tidak bisa dipisahkan oleh pengurusan keuangan. Ya, yang artinya apa? Kalau untuk sektor publik segala kebijakan itu harus berpusat pada satu lembaga, yaitu berpusat karena pertanggungjawaban terkait dengan realisasi atau penyerapan APBN itu adalah semua itu harus bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dan nanti Menteri Keuangan akan mempertanggungjawabkan kepada kepala negara yaitu kepada presiden. Segala kebijakan yang berkaitan dengan kepengurusan keuangan itu adalah berpusat pada Menteri Keuangan. Oke, ya. Setelah kita memahami tadi ya dari peran, tujuan, ciri-cirinya ya, maka sedikit kita sudah ya mengarah kepada ya jenis-jenis dari ya sektor publik itu apa aja kan gitu ya. Jenis-jenis organisasi sektor publik itu yang pertama itu pastinya adalah ada instansi pemerintah, yang dimana instansi pemerintah itu ada instansi pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu pastinya ada kementerian, ada juga ada lembaga dan badan-badan negara lainnya. Kalau di pemerintah daerah itu ada SKPD. Ya, SKPD itu adalah satuan kerja pemerintah daerah. Ya. Jadi di pemerintah daerah itu memiliki unit-unit lagi dari provinsi. Ya, provinsi memiliki apa? Ada kabupaten. Di kabupaten dipisah lagi pertanggungjawabannya kemana? Ke kecamatan. Ke kecamatan, dari kecamatan kemana lagi? Ada kelurahan. Yang kedua adalah jenis organisasi sektor publik itu ada yang namanya nirlaba pemerintah. Nah, nirlaba pemerintah ini adalah bagian ya organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tapi milik pemerintah. Bentuknya bukan instansi pemerintah, tapi milik pemerintah. Misalnya ya, Badan Layanan Umum. Habis itu ya Badan Layanan Umum Daerah. Jadi sini ada dua, ada Badan Layanan Pusat, ada Badan Layanan Umum Daerah. Nah, yang terakhir adalah nirlaba swasta. Kalau nirlaba swasta itu adalah bagian dari organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Nah, contohnya itu adalah sekolah, universitas, yayasan, ya. Itu organisasi publik. Tapi di sini adalah dikelola oleh swasta.
Jika sudah namanya organisasi publik, itu artinya Pak, ya, tujuan yang paling pentingnya itu adalah pelayanan, bukan terkait dengan profit. Ya, bukan berhubungan dengan profit. Kali komersil pastinya adalah profit oriented. Ya. Kalau yang berhubungan dengan organisasi sektor publik, yang jelas adalah non-profit oriented, yang artinya apa? Produknya itu adalah layanan. Yang dimana kalau produknya layanan, maka di sini adalah tidak ada yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bisnis. Ya. Produk layanan di sini bukan masuk dalam kategori perusahaan jasa ya. Nah, teman-teman ya, setelah kita memahami terkait dengan jenisnya ya, jenis-jenis, maka ya perlu kita pahami lebih jauh lagi terkait dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi organisasi struktur publik. Ya. Faktor-faktor apa aja itu? Ya, yang pertama adalah faktor ekonomi. Ya, kalau yang berkaitan dengan faktor ekonomi di sini pastinya adalah yang berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Habis itu tingkat inflasi, ya, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, ya, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan faktor politik, di mana itu ada hubungan antara negara dengan masyarakat, ada legislatif pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, habis itu jaringan internasional. Saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan faktor kultur. Nah, faktor kultur di sini adalah adanya keberagaman. Apalagi di negara kita ini adalah negara yang apa? Yang homogen, yang dimana ya banyak sekali keberagaman yang ada. Ada terkait dengan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Ya. Sistem nilai di masyarakat juga pasti ada, ya. Antara kampung A dan kampung B pasti punya kebiasaan tersendiri. Maka hal ini juga harus dijaga agar tidak memperburuk ya kondisi yang ada dalam lingkungan. Jika memperburuk kondisi dalam lingkungan, itu pasti akan mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan ya yang sifatnya adalah kebijakan publik. Habis itu ada sisi historis, ada sosiologi masyarakat, ya, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan. Ini berbagai macam terkait dengan kultur, ya, suku, agama dan lain sebagainya. Ya, habis itu terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat, karakteristiknya itu seperti apa. Apalagi terkait dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu pasti juga akan mempengaruhi terkait dengan opini-opini yang akan disampaikan. Yang terakhir adalah terkait dengan faktor demografis. Ya, faktor demografi di sini yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan, ya. Ini ya dari faktor-faktor ya, kita akan lihat lagi terkait dengan lingkungan gitu kan ya, biar kita tahu ya ruang lingkup dari sektor publik itu apa aja sih. Ya, ruang lingkup dari sektor publik. Nah, ruang lingkup dari sektor publik itu yang pasti adalah yang pertama ada badan pemerintah, ada rumah sakit, ada organisasi sukarelawan, perguruan tinggi atau universitas, ada lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, ya, organisasi keagamaan, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan ya ruang lingkup dari akuntansi sektor publik ini. Yang berikutnya teman-teman yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan ya barang dan jasa publik. Ya. Nah, barang dan jasa publik ini ya yang pertama adalah ada yang namanya itu barang private. Nah, barang private di sini adalah barang atau jasa yang derajat eksklusivitasnya itu dan derajat keterhabisannya sangat tinggi. Artinya apa? Ya, itu keterhabisannya itu sangat tinggi gitu kan ya. Seperti pakaian. Pakaian itu pasti ya seorang itu pasti pakai nggak sampai setahun pasti ganti lagi, atau mungkin cuma pakai 1 bulan pasti minta ganti lagi. Ya, habis itu tukang pijit. Ya, kenapa tukang pijit itu ya keterhabisannya sangat tinggi? Karena ya tidak banyak orang yang ingin memiliki profesi sebagai tukang pijat.
Dan juga tukang pijat itu adalah memiliki apa? Memiliki kemampuan yang di luar dari batas itu kan ya. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Lalu yang kedua adalah barang publik atau jasa publik. Ya, barang atau jasa publik itu ya yang dimana ya derajat keterhabisan itu sangat rendah. Misalnya penerangan jalan raya dan keamanan itu tidak akan habis gitu kan ya. Penerangan jalan raya itu pasti tidak akan habis ya. Meskipun habis tapi tipis gitu kan ya. Habis jika ketersediaan listriknya itu adalah sangat kecil ya. Misalnya ke lorong-lorong kampung itu kalau ketersediaan listriknya sangat kecil pasti tidak ada penerangan jalan. Habis itu keamanan. Keamanan saya yakin dan percaya juga ya sama gitu kan ya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan peralatan publik. Nah, peralatan publik di sini adalah ya dia eksklusivitasnya itu adalah tinggi. Jadi pergerakannya tinggi, digunakan lebih banyak orang. Tapi ya ada tapinya, tingkat keterhabisannya juga rendah. Misalnya jalan raya dan jembatan, ya, jalan raya, ya, jalan tol. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan barang milik bersama. Kalau barang yang milik bersama ini, maka di sini adalah harus dipeliharai bersama, harus dijagai bersama. Karena apa? Karena tingkat keterhabisannya itu sangat rendah. Sangat tinggi gitu kan ya. Ya, ini barang-barang punah, misalnya ikan gitu kan ya, contohnya ikan paus gitu kan ya, ini harus dijaga bersama ya agar tidak punah. Habis itu penyu juga ya, ini dilindungi dan kewajiban kita juga harus dijaga gitu kan ya. Dan juga terkait dengan ada karang laut ya, karang laut juga ya, ini keterhabisan itu sangat tinggi gitu kan ya. Sekali orang menyerang itu sudah habis. Yang berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan maka ya di mana di sana ya profesi akuntan dengan disiplin akuntansinya dianggap oleh ya Anglo-Amerika ya sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis seluruh dunia. Ya seperti beberapa negara ya misalnya Rusia, negara Eropa Timur yang dulunya tidak terpengaruh ya. Sekarang mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam bidang akuntansi ya. Nah, sehingga dalam hal ini adalah kekuatan terbesarnya itu adalah sebagai kelemahan utama yang dimana ya uang merupakan alat tukar ya penengah dan sumber kekayaan sehingga akuntan dibayar untuk mengembangkan kekayaan orang lain. Nah, ini karena uang itu adalah sebagai raja, maka orang akuntan itu dibayar mahal hanya untuk apa? Mengembangkan kekayaan orang lain. Ya. Habis itu ya kelompok sosial di mana uang tidak ya memainkan peran penting, maka akuntansi tidak akan dianggap penting. Nah, kalau dalam kehidupan atau dalam kondisi sosial ya uang itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang terpenting apa? Yang penting itu adalah ngumpul kan gitu ya. Yang penting adalah ya saling membantu. Ya kalau kelompok sosial di sini adalah prinsip yang paling utamakan itu adalah gotong royong ya. Habis itu akuntansi sangat tergantung pada waktu dan tempat. Ya, oleh karena itu perbandingan antar organisasi menjadi lebih sulit gitu kan ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan profesi. Ini adalah ya proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah ya kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi sehingga aspek budaya, sosial, politik, ekonomi menjadi dominan. Ya. Habis itu orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah kunci pemecahan permasalahan akuntansi untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. Nah, yang berikutnya adalah atau materi yang paling terakhir yang perlu kita bahas hari ini adalah kita harus memahami terkait dengan persamaan dan perbedaannya. Nah, kita pahami dulu adalah perbedaan. Nah, perbedaan utama dari sektor publik dan sektor komersil ini adalah kita melihat dari beberapa indikator, dari 5 indikator. Indikator pertama adalah tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi sudah jelas, tujuannya kalau sektor publik itu adalah pastinya adalah non-profit, ya, non-profit. Kalau komersil atau swasta itu pasti profit. Lalu sumber pendanaannya, indikator kedua adalah sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaannya kalau sektor publik itu pastinya itu adalah bersumber dari pajak,
bersumber dari retribusi, bersumber dari cukai, bersumber dari utang, obligasi, ya obligasi pemerintah. Habis itu laba badan usaha milik negara dan milik daerah. Habis itu penjualan aset negara. Nah, kalau sumber pendanaan untuk sektor swasta itu adalah ada pembiayaan internal, misalnya modal sendiri. Habis itu bersumber dari laba ditahan, dan juga ada penjualan aset. Kalau pembiayaan eksternalnya itu adalah bersumber dari apa? Utang di bank. Habis itu apa? Obligasi. Habis itu apa? Menerbitkan saham. Ini kalau kita melihat dari indikator sumber pendanaan. Dari indikator berikutnya adalah dari pertanggungjawaban. Kalau dari pertanggungjawaban itu pastinya itu adalah kalau sektor publik kepada publik, yang dimana diwakili oleh Dewan Perwakilan. Ya. Setiap tahun pembahasan terkait dengan apa? Anggaran, ya, awal tahun, ya, di bulan Desember, ya, bulan Desember itu sudah membicarakan atau sudah ribut dengan, ya, setiap departemen, ya, atau setiap lembaga, ya, kementerian itu harus mengajukan anggarannya kepada siapa? Kepada DPR. Setelah disetujui oleh DPR, begitu juga nanti pada saat akhir tahun mereka harus, ya, membuat laporan pertanggungjawabannya kepada DPR. Kita sudah ada yang diwakilin, ya. Jadi kita tinggal cukup baca berita gitu. Oh, DPR sudah setuju. Oh, DPR sudah lihat realisasinya seperti apa. Ya. Kalau sektor swasta pastinya adalah kepada pemegang saham dan juga kepada investor. Ya. Habis itu struktur organisasi. Ya. Kalau struktur organisasi, ya, yang jelas kalau sektor publik itu pastinya, ya, birokratis. Pasti juga kaku dan hierarkis. Ya, pasti kaku. Kalau swasta pasti fleksibel, ya, ada yang datar, ada juga yang berbentuk piramid, ya, ada lintas fungsional dan lain sebagainya. Kalau sektor swasta itu banyak. Dan yang paling penting adalah di terakhir ini terkait dengan karakteristik anggarannya. Kalau karakteristik anggaran, kalau sektor publik itu adalah terbuka untuk publik. Habis itu kalau swasta pasti tertutup. Ya. Setelah dari persamaan pasti ada perbedaan. Dari perbedaan pasti ada persamaan. Persamaannya itu adalah pasti yang pertama adalah sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, ya, di suatu ekonomi negara, dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya apa? Sektor publik dan sektor komersil itu sama-sama menggunakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Ya. Yang kedua adalah, ya, kedua-duanya itu adalah pasti memiliki masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga ditutup untuk apa? Mereka langka dalam sumber daya, pastinya apa? Dengan kinerja keuangan. Yang berikutnya adalah membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu terkait dengan perencanaan, pengendalian, keorganisasian. Ini sama. Ya, sektor swasta sektor publik juga sama menggunakan atau membutuhkan informasi yang handal, ya. Dan yang berikutnya adalah kedua-duanya juga sama-sama menghasilkan produk yang sama, yang dimana, ya, contohnya itu adalah, ya, pemerintah juga memproduksi, ya, atau bergerak dalam atau menghasilkan produk yang berhubungan dengan transportasi. Ya, misalnya teman-teman ngambil contoh, ya, di Jakarta ada Transjakarta, ya, untuk melayani publik. Tapi swasta juga sama, ya, dia akan berkuasa di bidang transportasi. Pendidikan pasti sama, ya, pendidikan ada juga perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta, ada sekolah negeri. Kesehatan, ya, sama, ada rumah sakit swasta, ada rumah sakit negeri. Ya. Yang terakhir adalah terkait pada peraturan pemerintah, ya. Ada, ya, kedua-duanya itu saling mengikat diri pada undang-undang dan ketentuan yang lain yang disyaratkan. Artinya apa? Pemerintah, ya, atau sektor publik dan sektor komersil itu juga, ya, harus tunduk pada undang-undang. Ya. Jadi tidak ada yang dispesialisasikan atau tidak ada yang diistimewakan oleh undang-undang. Jadi semuanya sama.
Nah, itu adalah gambaran umum yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik ini, ya. Maka untuk selanjutnya nanti kita akan lebih jauh lagi membahas ya terkait dengan lingkungan, lebih khusus nanti kita akan membahas terkait dengan lingkungan sektor publik lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi. Untuk penyampaian materi cukup sampai di sini, ya. Maka saya juga harus ya mengundurkan diri dari hadapan teman-teman. Harapan saya untuk pertemuan hari ini semua materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman, setidaknya ya sudah membuka arah pikiran teman-teman untuk lebih memahami terkait dengan sektor publik itu seperti ini, sektor komersil seperti ini. Oke, untuk itu teman-teman ya, kita bisa ketemu kembali ya, harapannya di minggu depan itu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa lanjut berdiskusi dengan materi-materi yang lain. Begitu saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali. Monggo.